Oke, kita mulai aja, Bu. Oke, Bu. Oke. Selamat siang, Bu Kamsia. Iya, selamat siang Ibu Rianti. Apa kabarnya hari ini, Bu? Dahsyat, luar biasa, Bu. Oke. Jadi kita ini proses coaching bersama si Adek ya. Iya. Oke. Bu Kamsia, tadi kan Ibu ngajak saya nih buat berdiskusi hari ini. Saya bisanya jam segini nih. Nah, lalu kira-kira apa ya yang mau kita bicarakan? Apa yang mau kita diskusikan nih, Bu Kamsia? Gini, Bu. Saya mempunyai kendala. Ada beberapa sih, bukan semuanya siswa itu kan. Siswa saya ini semangat belajar ketika diberikan hadiah, Bu. Mungkin sudah dari guru sebelumnya gitu kan. Jadi terbawa-bawa sampai ke kelas saya kelas 3, Bu. Oh, oke. Berarti ini masalah hadiah ya, Bu? Yang mana kalau dikasih hadiah lebih semangat begitu, Bu? Iya, Bu. Oke. Wah, ini topik diskusi kita hari ini sangat menarik lah, Bu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya mau tahu nih, di akhir diskusi kita nanti Bu Kamsia ingin mendapatkan apa? Apa yang menjadi tujuan Bu Kamsia di akhir pembicaraan kita? Harapan saya bisa memecahkan saya untuk mendapatkan ide yang menarik agar supaya siswa ini bisa semangat belajar tanpa hadiah, gitu, Bu. Oh, oke. Baiklah Bu Kamsia, saya juga setuju dengan pendapat Ibu nih. Lalu tadi Ibu bilang kan kalau Ibu itu mengajar di kelas 3, ya Bu ya? Ya, Bu. Oke, kelas 3 Betul, Bu. SD. Oke, yang mana nih kelas 3 masih pada imut-imut juga ya Iya, anak-anaknya. Oke, iya. jadi Bu Kamsia, selama ini pembelajaran yang bagaimana nih yang Ibu terapkan di dalam kelas Ibu nih? Jadi selama ini untuk pembelajaran yang menarik mungkin dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, Bu. Jadi beraneka ragam dengan mungkin menggunakan gambar ataupun pakai media yaitu stiker, ya kan? Ya. Ya. Dengan menggunakan apa juga, Bu? Mungkin proyektor. Iya. Iya. Jadi mereka ini, Bu, kalau kita mengajar dengan vakum gitu seperti berceramah, Bu, mereka tidak menyukai, kurang suka, Bu. Mereka apalagi anak-anak ya, Bu, bermain, ya kan, Bu. Pokoknya gitu. Kadang kan ada juga guru ini kan mungkin dapat masalah dari rumah. Jadi kalau sekolah kan biasanya ada bad mood kan, ya. Kalau mereka akan diam, vakum, tidak suka dengan guru yang seperti itu mungkin. Jadi mereka itu lebih suka guru yang bersemangat, di mana mereka juga lebih semangat belajar. Tapi dengan kendala itu juga, Bu, yang tadi dua hadiahnya. Jadi dia selalu tanya, Bu, sama saya, hadiah yang Ibu kasih hari ini apa? Selalu ditanya. Kebetulan kan, Bu, di kantin di kantin sekolah saya itu ada kantin. Jadi jajan-jajanan gopek saya kasihkan. Oke, siapa yang mau bisa menjawab pertanyaan? Kasih itu. Begitulah, Bu.
Oh, begitu ya, Bu. Saya nih mau apresiasi dulu nih, Bu Kamsia sudah melakukan pembelajaran yang menarik, bervariasi dengan media-media. Wah, di sini Ibu Kamsia sudah sangat bagus ya. Artinya Ibu Kamsia sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih. Lalu pada saat pembelajaran yang menarik itu, suasana kelas Ibu kalau melihat suasana kelas bagaimana, Bu? Kalau sejauh yang saya lihat ya Bu, suasana kelas saya itu sangat menyenangkan. Mereka sangat aktif. Kebetulan kan anak saya juga ini si bayi kan ikut juga. Jadi dia melihat anak saya begitu bersemangat, dia juga jadi mengikuti Bu gerak-geriknya anak itu gitu. Jadi memang bisa dibilang kegiatan pembelajaran bisa dibilang kondusif lah Bu selama ini. Oh, oke. Jadi ketika Ibu mengatakan kegiatan pembelajarannya nih kondusif nih, Bu, kira-kira Ibu mengukur, ketercapaian pembelajaran yang menyenangkan, kondusif itu di skala berapa, Ibu? Kalau Pencapaian saya mengukur sejauh ini ya Bu, ya. berada di skala masih angka 7 Bu. Oh, baiklah. Iya, Berarti, Ibu, masih pada pencapaian di skala 7 ya, Bu? iya, Ya, kira-kira apakah Ibu akan, meningkatkannya kembali nih? iya Bu. Saya akan meningkatkannya kembali karena masih banyak eh, motivasi-motivasi yang harus diterapkan kepada anak ini, bukan hanya eh, pelajaran aja, tapi motivasi itu menurut saya itu sangat penting Bu untuk mereka terapkan atau mereka dengarkan setiap hari. Tidak cukup sekali Bu. Terkadang kan anak-anak ini kalau kita bilang sekali belum direspon. Jadi harus memang berulang kali Bu memberikan motivasi kepada anak ini supaya mereka bisa tergerak, semangat belajar, bersemangat mengerjakan PR-nya, bersemangat lagi untuk mencapai cita-citanya Bu. Oke, bagus sekali nih Bu Kamsia ingin memberikan motivasi pada siswa Ibu. Mungkin yang berharap hadiah ini tadi ya, begitu kan Iya Bu? Bu. Nah, kira-kira boleh saya tahu motivasi yang seperti apa yang ingin Ibu Kamsia beri? Motivasi yaitu bagaimana anak-anak ini supaya bisa lebih maju lagi dengan mengarahkan mereka. Contoh seperti penemu-penemu lampu, penemu apa yang sudah berhasil ya kan Bu. Jadi mereka tertarik. Kita berikan medianya, lalu kita print, lalu kita jelaskan ini siapa yang akan mau menjadi idolamu gitu. Siapa yang akan menjadi panutanmu. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus pilih salah satu idolamu. Gitu kan, Bu. Dengan Ya, Bu. idola itu dia memilih, oh iya aku suka si Jokowi gitu, idolaku Pak Jokowi gitu kan. Jadi mereka, ya aku mau jadi presiden kan, mereka kan jadi menggerakkan cita-cita mereka kan Bu. Iya, Bu. Seperti itu. Banyak beraneka ragam memang motivasi ini, tergantung kitanya motivasi yang bagaimana. Mungkin dengan menampilkan sebuah video, ya kan Bu, motivasi seorang anak yang kesusahan, miskin, tapi begitu sekolah gitu, dengan semangat belajar, mendapatkan nilai bagus, ayahnya bangga, menangis, terharu. Nah, motivasi seperti itu juga buat mereka. Itu yang saya terapkan sama anak-anak ini, Bu. Oh, oke. Saya Iya, senang mendengar motivasi-motivasi yang Ibu sampaikan.
Saya sangat setuju dengan motivasi-motivasi itu. Nah, untuk motivasi-motivasi yang telah Ibu sampaikan, berarti pencapaian berapa nih yang akan Ibu ingin capai dari skala 1 sampai 10? Pencapaian yang ingin saya capai, Bu, mungkin Mhm. sampai bisa ke level 10 karena itu level yang paling tinggi ya, Bu. Supaya mereka jangan ketinggalan. Karena sekolah kami ini, Bu, sekolah negeri yang banyak sekali ketinggalan, Bu, dibandingkan dengan sekolah swasta ya kan. Ada sekitar Iya, Bu. sekolah swasta, banyak sekali ketinggalan. Saya selalu mengarahkan mereka tidak boleh kalah, walaupun kita sekolah negeri, tapi kita harus bisa ikut berpartisipasi. Kalau ada pertandingan kita juga ikut, jangan sampai ketinggalan. Kayak gitulah yang saya terapkan, saya lakukan kepada anak ibu. Oke, Bu Kamsia, di pencapaian 10, wow, ini luar biasa sih. Saya yakin Bu Kamsia pasti dapat mencapainya. Namun kira-kira untuk mencapai hal itu, apakah Ibu berpikir akan ada hambatan atau gangguan? Dan jika ada, apa solusi yang akan Ibu ambil nih? Iya, Bu, kebetulan kan ada hambatan. Hambatannya Mm-mm. banyak sekali, Bu. Salah satunya itu apa? Kurangnya minat siswa itu untuk membaca. Itu aja, Bu, untuk mengetahui hal-hal yang baru. Itu yang karena mereka belum mengenal dunia luar. Kalau dunia luar itu kan mereka berlomba. Bagaimana hebatnya mereka mendapat piala. Kalau di luar sana, di kota lah kita bilang. Kan kita itu ada di sini. Jadi mereka kurang untuk mengatasi itu, Bu. Seharusnya sekolah itu mengerjakan disiplin, ya kan, pada Oke, Bu. kan sekolah disiplin itu bukan hanya memang harus tahu ada supaya anak-anak bisa mengenal dunia luar itu bagaimana, jangan hanya di lingkungan sekolah gitu, Bu. Jadi itu mungkin yang harus dilakukan atau dilaksanakan di sekolah kami, Bu. Oh, baiklah, Bu. Selama mengikuti pembelajaran, beberapa siswa yang menginginkan penghargaan ini, ketika Ibu melakukan pembelajaran yang variatif nih, dengan berbagai media ataupun stiker, video-video. Kalau Ibu lihat mereka mengikuti pembelajaran itu seriuskah, Bu, atau tidak? Kalau mereka, Bu, pembelajaran itu dari video mereka sangat serius, bersemangat. Hanya saja, Bu, setelah melihat video itu mereka kurang melakukannya. Oh, Mereka kurang melakukannya. Mereka hanya melihat sekedar itu hanya film, itu hanya tontonan seperti itu, Bu. Jadi kurang melihat di dunia fakta, di dunia nyata. Mereka kurang melihat nyatanya bagaimana. Benarkah itu? Begitu, Bu. Begitu ya. Oh, berarti mereka kurang melakukannya di dalam dunia nyata, begitu ya, Bu ya. Lalu kira-kira agar mereka bisa melakukannya, apa yang akan menjadi rencana Ibu Kamsiani? Dan mereka tidak berpikir lagi untuk melakukan itu
tanpa hadiah. Karena kan kita tahu bahwa memberikan penghargaan kan sama juga seperti memberikan konsekuensi begitu ya Bu, di modul-modul Iya, kita yang lalu begitu. Jadi kira-kira nih apa nih yang mau Ibu Kamsia rencanakan buat aksi berikutnya agar si anak itu dapat melakukan pembelajaran di kehidupannya sehari-hari tanpa adanya penghargaan begitu. baik Ibu. Heeh. Saya mungkin akan melakukan yang pertama, saya akan mengatakan kepada mereka siapa yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya akan Ibu berikan contoh tanda bintang. Kan kalau anak-anak itu kan suka diapresiasi kan Bu, tanda bintang, berapa bintangnya, contoh yang sudah selesai dapat bintang. Di bawahnya ada, di depannya bintang 3 gitu kan Bu, jadi kita menggunakan tanda anak-anak suka dengan kreatif yang kayak cerita kerajaan dan ratu gitu kan. Siapa yang dengan tidak memberikan hadiah, mungkin saya akan mengatakan kepada anak itu, dia akan duduk di kursi kerajaan, contoh, duduk di kursi ratu, kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki kursi kerajaan, kursinya yang mana? Nah, kan guru itu kan bisa juga kan dibilang raja atau ratu, jadi akan duduk di kursi ibu gurunya gitu. Kalau dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jadi mereka kan sangat bangga, wow, aku jadi ibu guru nih. Wow, keren katanya kan. Karena kan di sekolah itu kan Bu dilarang duduk di kursi guru, nggak sopan katanya kan. Itu kan selalu dilarang oleh guru. Jadi ketika ada siswa itu mereka kita coba gitu, kita tes gitu kan Bu, Iya Bu. duduk di kursi kerajaan atau di kursi ratu gitu kan. Mereka sangat senang ternyata. Wah, aku jadi guru nih, aku jadi ibu sekian nih. Beberapa ada nggak setiap hari gitu, tapi hanya saat pelajaran itu aja. Mereka Oh, oke, bukan sih. Tapi sebelum-sebelumnya emang penghargaan yang bagaimana yang diberikan oleh guru sebelumnya kepada siswa tersebut sehingga dia mengukur suatu pembelajaran itu dengan penghargaan itu? iya Bu, saya dengar-dengar karena saya bulan baru di sekolah itu. Jadi yang saya dengar ketika mereka bisa mencapai target, mereka akan dibelikan baju gitu, diberikan pakaian Bu, dibelikan. Karena kebetulan sekolah kami kan dekat pajak kan Bu. Jadi ya guru tersebut itu langsung membawa anak itu gitu. Itu sesuai yang pintar lah dia yang mendapat itu gitu. Jadi dengan itu oh ibu guruku ternyata tidak bohong, ternyata benar gitu Bu. Jadi sampai ke kelas saya kelas 3 mereka benar itu kayak ibu Oh, bohong. Iya, itu dong Bu. Kalau kami bisa menjawab pertanyaan dapat terus nilai 100 gitu kan. Uh, Dibelikan apa baju kami gitu, seragam kami kayak gitu. Gimana Le, dengan keadaan ini? iya Bu. Kalau ya awalnya sih saya mau, tapi yang saya mau itu hadiah-hadiah kecil.
kayak jajan-jajanan gitu kan, kayak permen gitu Bu. Jadi lama kelamaan saya pikir-pikir, Oke, Bu Kamsia. Nah, lalu iya, Bu. Oke, Bu. Terus rencana yang Ibu Kamsia eh, diskusikan tadi, Bu Kamsia katakan tadi, mulai kapan nih akan dilakukan, Bu? Rencananya akan dilakukan mulai kapan ini? iya, kalau rencananya hmm, saya akan melakukannya minggu depan lah Bu. Minggu depan, begitu ya, Bu? Minggu depan akan saya laksanakan. Oke, baiklah. Apa nih yang menjadi kesimpulan dari percakapan kita ini? Kita sudah habis hampir pada sesi terakhir nih ya, Bu ya. Iya Waktu Bu. kita sudah mau habis nih, Bu. Kira-kira kesimpulan apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, kesimpulan yang saya dapatkan, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini, di mana anak saya semangat belajar tanpa harus diberikan hadiah dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan bagi siswa serta memberikan motivasi baik berupa gambar, baik berupa video inspiratif kepada siswa, dan juga untuk mengurangi siswa ini supaya tidak hadiah terus-menerus. Dengan tanpa hadiah mereka semangat belajar, ya kita berikan apresiasi yang lain seperti menggunakan tadi tanda bintang, terus dengan mengarahkan mereka ke seperti kursi kerajaan dan kursi ratu tadi. Mungkin dengan itu anak-anak akan lebih semangat belajar dan mencapai nilai yang terbaik di sekolah. Mereka juga tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain, apalagi sekolah swasta. Jadi mungkin itu kesimpulan yang saya berikan siang hari ini kepada Ibu Rianti. Wah, Bu Kamsia, good job sekali nih rencana-rencana Bu Kamsia. Saya sangat tertarik dan saya juga mendapat pengetahuan dari pembicaraan kita hari ini. Nah, Bu Kamsia, karena Bu Kamsia akan melakukannya di minggu depan, kalau begitu saya berharap di minggu depannya lagi kita bertemu lagi. Saya ingin dengar nih hasil dari kita mau berbagi ya Bu, hasil dari yang Ibu lakukan, rencana-rencana Ibu lakukan. Siapa tahu nantinya bisa berguna di sekolah saya juga. Gimana Bu Kamsia, bersediakah bertemu saya lagi? Sedia sekali Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kamsia. Mungkin ini akhir dari pembicaraan kita. Semangat Bu Kamsia untuk menjadi agen perubahan, untuk membuat anak-anak lebih lagi mencintai, lebih lagi kasmaran terhadap pembelajarannya di kelas 3. Semangat Bu Kamsia. Ya, Bu, terima kasih kepada Ibu Rianti. Senang sekali berjumpa dengan Ibu. Oke, Bu. Oke, sekarang giliran Ibu. Tarik nafas dulu. Oke. Oke lah Bu, giliran Ibu ya. Ya. Udah siap Ibu? Siang, Bu Rianti, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Halo, selamat siang Ibu Kamsia. Kabar saya siang hari ini wah luar biasa sehat. Nah, begitu Ibu Kamsia. Anak-anak bagaimana Ibu Rianti? Ya, anak-anak hari ini sangat senang mendapat pembelajaran yang begitu menyenangkan ya Bu Kamsia. Kita nari-nari, kita sambil bergerak, belajar, melihat video begitu di sekolah. Ya.
Oke, baik Ibu Rianti. Ada apa nih? Apa yang ingin kita bicarakan nih pada siang hari ini? Iya, begini bukan Sia. 2 hari yang lalu kan saya itu eh, memposting sebuah video ya. Saya tinggal share sih, share lagi di Facebook saya tentang saya lihat ada sebuah video pada saat upacara ada anak kelas 1. Di situ di captionnya dibuat anak kelas 1 menjadi pemimpin upacara. Saya tonton videonya, wah keren banget ini kan anak kelas 1 bisa sekeren ini gitu jadi pemimpin upacara. Lalu saya Ya, Bu. share dong di Facebook saya. Saya kalau di Facebook saya kan tidak banyak status-status bagaimana, saya hanya men-share-share video yang saya sekiranya bermanfaat nih. Nah, tidak tahu mengapa 3 hari kemudiannya saya dipanggil kepala sekolah. Kami bercakap-cakap nih bukan sia di ruang ruang guru itu. Kepala sekolah mengatakan pada saya begini, Ibu Rianti, gimana kalau kita buat anak kelas 1 jadi pemimpin upacara kayak di video ini, katanya gitu kan Bu. Saya lihat nih, kemarin baru saya ini gitu kan Bu. Saya nggak tahu apa Pak kepala sekolah melihat dari YouTube dari Facebook saya atau yang lain begitu kan. Tapi pada saat itu memang video itu lagi viral memang. Lagi banyak lah di Facebook katanya FYP gitu kan. Nah, jadi saya dikasih tugas nih karena saya guru kelas 6, kelas 6 juga saya yang melatih upacara. Saya dikasih tugas untuk membuat anak kelas 1 seperti itu. Padahal kan kita tahu anak kelas 1 ya di kampung kita gimana sih anak kelas 1 ya kan Bu? Masih Iya. mana ya? Masih anak-anak polos begitu. Sementara yang di video itu kan memang tegas banget gitu kan. Jadi saya pikir gimana caranya membuat anak kelas 1 bisa jadi pemimpin upacara begitu sih Bu. Saya bingung nih apa yang mau saya lakukan begitu Bu. Oh, jadi siang hari ini Ibu Rianti berbicara tentang hambatan untuk melatih murid kelas 1 sebagai pemimpin upacara bendera ya Bu ya, Yes. yang notabene anak kelas 1 SD. Seperti itu Kak Bu? Iya Bu, benar. Nah, apa yang Ibu Rianti dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Saya ingin sekali tahu nantinya Bu di akhir pembicaraan kita saya dapat ide nih Bu, gagasan-gagasan apa yang harus saya terapkan pada si murid kelas 1 ini agar dia nantinya mampu menjadi seorang pemimpin upacara seperti siswa kelas 6 saya, begitu Bu. Oh iya, baik. Jadi pada siang hari ini Ibu Rianti mendapat gagasan supaya murid kelas 1 ini mampu sebagai pembina upacara ya Bu, betul ya Bu? Pemimpin upacara Bu, iya. Nah, kalau menurut pengamatan dari Bu Rianti sendiri nih, siswa yang berhasil sebagai pembina upacara itu seperti apa ya Bu? Oke, kalau menurut pengamatan saya ya Bu, siswa yang berhasil untuk menjadi pemimpin upacara itu ya pasti pertama dari suaranya Bu. Dia harus memiliki suara yang lantang, tegas, gitu, keras, gitu. Lalu yang kedua, vokalnya itu harus jelas sih, seperti mengatakan siap gerak begitu. Oh, Vokalnya. Lalu yang ketiga, dia harus mampu menghafal aba-aba nih Bu. Karena kan untuk melatih siswa nih seperti misal kalau saya melatih dari kelas 5 kian mau ke kelas 6 tuh naik kelas 6 tuh kan Bu. Nah, iya Bu. itu agak susah menangkap aba-aba begitu, menghafal aba-aba. Namun kalau seperti pertanyaan Ibu tadi siswa yang berhasil jadi pemimpin upacara pasti yang ketiga itu harus mampu menghafal aba-aba. Lalu harus mampu nih memiliki keterampilan membariskan gitu, menyiapkan teman-temannya gitu. Iya. Ya, jadi Oke. saya yang 4 itu. Jadi siswa yang mampu itu suaranya harus lantang ya Bu, vokalnya tegas, mampu hafal aba-aba Yes. untuk membariskan.
Nah, kalau siswa yang seperti Ibu Rianti katakan tadi, Bu, dikatakan berhasil atau ideal itu adalah nilainya 10. Misalnya berarti kondisi siswa Ibu Rianti itu sekarang ada di level berapa ya, Bu, kalau dinilai 1 sampai 10, Bu? Kalau di siswa kelas 6 sekarang, karena ini sudah di semester 2 kan Bu, kalau di semester 1 ya mungkin masih di level terbilang 5 lah. Namun kan kalau untuk siswa semester 2 sekarang kelas 6 saya karena sudah terbiasa dan bahkan karena dia juga yang terus menerus, ya dia sudah berada di level 8. Begitu Bu. Oh, di level 8 ya, Bu ya. Yes. Baik. Kalau melatih siswa kelas 1 itu apakah ada kendalanya ya, Bu? Kendalanya seperti apa nih Bu Rianti temukan di dalam kelas 1? Oke, kendalanya nih. Di kelas 1. Kelas 1 karena bukan siswa saya sendiri, jadi saya kurang memahami karakter di kelas 1-nya kan, Bu. Tapi yang menjadi kendala pasti ya karena dia masih kelas 1 perlu drill-nya itu ngedrill dia supaya jadi pemimpin itu sepertinya harus panjang gitu, pada proses yang panjang, nggak semerta-merta secepat mungkin begitu seperti permintaan kepala sekolah saya kalau bisa sebulan di drill, dilatih udah bisa nih, nggak seperti itu, mungkin akan mengalami 4 bulan, 3 bulan seperti itu kan Bu. Ya susahnya ya begitu karena masih tingkat kodrat bermain lebih tinggi, apalagi kita di desa kan anak-anaknya masih kodrat bermainnya itu masih tinggi banget kan Bu. Jadi kendalanya mungkin di situ sih Bu, melatih anak-anak yang masih ingin bermain gitu, namun harus disuruh serius gitu, harus tahu baris berbaris begitu. Iya, baik Bu. Nah, apakah ada hambatan yang kedua selain tadi ya Bu? Untuk hambatan kedua saya rasa waktu deh, waktu nih Bu. Di sekolah saya itu orang tua kalau menjemput anaknya itu Bu, tepat waktu banget. Kalau lebih sedikit itu udah marsak gitu, udah bertanya-tanya nih kenapa lama banget nih kan, gitu kan Bu. Sudah kayak Iya. mau ngoceh deh, gitu. Jadi mereka tuh mungkin di kendala waktunya, jadi perlu mungkin ada sharing atau kolaborasi terhadap orang tua juga nantinya kalau misalnya saya akan memilih siswa yang menjadi pemimpin upacara begitu Bu. Baik, Ibu Rianti solusinya sangat luar biasa ya Bu. Kira-kira nih Ibu Rianti butuh berapa lama Ibu Rianti dapat mewujudkan agar kelas 1 ini mampu sebagai pembina upacara bendera? Yang saya pikirkan saat ini ya Bu, saya kan harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama saya harus mengamati karakteristik dari siswa kelas 1. Di sekolah saya kelas 1 ada 32 siswa nih Bu. Saya harus mengamati dulu nih siswanya yang benar-benar sedikit memiliki sifat agak dewasa gitu kan, biasanya kita sebut bukan dewasa kayak kita, maksudnya Iya. bisa fokus gitu loh, untuk belajar itu ada kefokusannya, jadi nggak ingin bermain-main saja gitu. Maksudnya adalah levelnya sedikit kayak memiliki sifat kayak anak kelas 5 begitu, kelas 6 gitu kan Bu. Mungkin saya akan melakukan pengamatan itu terlebih dulu, lalu bisa juga saya akan berkolaborasi dengan gurunya, ya kan, untuk menanyakan karakteristik dari anak-anak itu, kira-kira mana nih yang punya keberanian gitu. Jadi untuk melakukan pengamatan mungkin kan saya butuh beberapa hari begitu ya Bu. Setelah melakukan pengamatan, lalu kita
perlu juga bertanya-tanya, sedikitnya mewawancarai gitulah anaknya gitu kan. Dan mungkin kita nggak ngambil satu, kita harus ngambil beberapa anak nih, lalu diseleksi kembali begitu. Jadi saya butuh, mungkin saya akan butuh waktu sekitar 3 bulan lebih lah, mungkin 4 bulan gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Jadi adakah selain wali kelas nih, tadi Ibu kan katanya akan berkolaborasi dengan wali kelas, benar kan Bu? Ya Bu. Adakah seseorang yang bisa membantu Bu Rianti selain wali kelas ini untuk mengingatkan atau untuk membantu komitmen Ibu Rianti ini agar supaya kelas 1 siswa Ibu itu bisa berhasil sebagai pembina upacara. Siapa aja Bu gitu, selain wali kelasnya? Selain wali kelasnya pasti ada dong Bu. Itu guru olahraga. Saya juga butuh bantuan guru olahraga untuk membantu saya karena mungkin basicnya ibu itu juga punya kemampuan untuk keterampilan baris berbaris. Dan saya juga butuh kolaborasi dari kepala sekolah. Kenapa? Kalau kepala sekolah saya itu cukup mahir nih Bu dalam memberikan aba-aba atau semacam gerakan gitu pada saat upacara gitu. Contohnya gini, kepala sekolah saya itu pernah bersama saya melakukan pelatihan terhadap murid, pelatihan upacara itu. Jadi dia mengarahkan murid itu nanti gayanya begini ya nak, ketika buka undang-undang begini, buka begini, tegas membukanya, jangan ke atas begitu. Jangan menutupi wajah, tegas. Lalu nanti menutupnya tegas. Lalu, jadi saya melihat dari situ, saya butuh juga nih bimbingan dari kepala sekolah saya untuk bimbingan, bantuan, dukungan dari kepala sekolah saya untuk melancarkan komitmen saya agar komitmennya itu berjalan dengan baik, begitu Bu. Baik Ibu Rianti. Jadi kalau boleh saya merangkum, Ibu Rianti yang mempunyai hambatan dalam membina kelas 1 SD sebagai pembina upacara, tetapi sudah bisa menemukan pemimpin upacara Bu. Kalau pembina kan Bu, kita gurunya Bu. Iya, pemimpin ya Bu. Pemimpin tadi maaf Bu. Ya, It's okay Bu, it's okay. Oke Bu. Teringat saya Bu saat pembina upacara. Jadi pembina upacara. Tapi besok mau jadi pembina. Pembina, tapi pikiran saya pemimpin ya. Oke. Siap. Pada sesi ini sesuai nggak dengan tujuan awal tadi Bu Rianti? Boleh diulangi lagi Bu pertanyaannya Bu. Saya agak apa sih yang Ibu Rianti dapatkan pada sesi ini? Sesuai nggak dengan tujuan awal tadi? Tujuannya kan untuk membina kelas 1 SD tadi sebagai pemimpin upacara. Oke. Ya Bu, dari sisi pembicaraan kita ini saya sangat senang sekali Ibu membuka insight saya yang mana mulai dari bagaimana pemimpin upacara yang ideal. Tadi saya juga sudah sebutkan, lalu Ibu juga membuka pemikiran saya untuk melakukan aksi di dalam melatih siswa kelas 1 untuk menjadi pemimpin upacara. Jadi sepertinya beberapa ide yang telah saya katakan tadi, yang kita diskusikan tadi Bu, akan saya lakukan dalam waktu secepatnya agar nantinya terwujud keinginan kepala sekolah saya nih, itu Ibu Kamsia. Sesuai lah tujuan yang saya inginkan dari awal hingga akhir pembicaraan kita, Bu. Iya, Bu. Baik. Tapi Bu Rianti sebelumnya pernah nggak membandingkan, oh kalau cara ini dengan sekolah lain
keberhasilannya mungkin sedikit gitu. Atau apakah cara atau solusi yang Ibu katakan tadi itu merupakan inovasi pertama kali yang harus Ibu terapkan pada kelas 1 SD sebagai pemimpin upacara tadi, Bu? Yes, Ibu. Ini menjadi satu tugas baru, hal baru, dan pengalaman baru. Jadi mungkin saya akan mengikuti inovasi-inovasi yang telah saya sampaikan dulu. Nanti setelah kita lihat hasilnya, lalu kita akan refleksi nih. Jika nanti di sekolah lain ada yang mengikuti, boleh kita sharing. Namun kan pada saat ini sepertinya hanya kami mungkin sekolah kami yang lagi memikirkan hal itu, Bu. Di sekitar saya tidak tahu untuk sekitar sekolah-sekolah lain, mungkin di Pulau Jawa mungkin sudah hal biasa begitu kan, Bu. Tapi dari hal yang Ibu sampaikan itu, saya terpikir nih, Bu, mungkin karena video itu saya tidak tahu asalnya dari mana, mungkin sekolah di Pulau Jawa gitu, bolehlah saya nanti cari referensi dari YouTube nih. Oke, terima kasih nih Bu Kamsia sudah membuka pemikiran saya kembali nih. Bisa nanti saya cari salah satu praktek atau cara melatihnya nanti di YouTube kalau ada, begitu. Oke, Bu. Baiklah, sesi terakhir ini, apa perasaan Ibu Rianti nih sekarang? Wah, yang saya rasakan saat ini ya senang, bahagia ya. Ibu sudah melakukan proses coaching yang membuat saya bisa mendapatkan ide-ide, gagasan-gagasan baru yang akan saya laksanakan nih pada tugas saya, sehingga nantinya tugas saya dapat terarah dan dapat saya lakukan begitu, Bu Kamsia. Nanti kita akan bertemu dan saya akan mendengarkan cerita dan kelas 1 SD bisa memimpin upacara, apakah bisa berjalan dengan baik sehingga itu level atas waktunya. Sama-sama Bu Kamsia, terima kasih kembali. Baik. Oke. Oke. Oke, berarti ya? kita udah selesai ya. Pas nggak tadi Bu atau Kalau menurut saya nih ya Bu, waktu kita udah tepat sih, jam 2.35. Ya kan Bu? Berarti kita 10 menitnya refleksi. Kita refleksi ya Bu ya. Yes.